Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black. Dan kali ini gue bakal ngomongin satu parfum yang bisa dibilang lagi nge-hype banget sekarang. Well, the hype is not just in Indonesia, ini juga nge-hype banget di luar negeri. Dan lo orang pasti juga tanya, kok lu ngapain nge-review di dalam mobil? So this is the case. Kenapa gue nge-review dalam mobil? Karena kalau misalnya gue nge-review di dalam rumah, it's gonna be like noisy karena di rumah lagi penuh dengan orang. So I'd rather just do it in the car. Pasti suaranya itu lebih tenang dan lebih isolated. So hari ini gue bakal ngomongin yang namanya Moschino Toy Boy, parfum yang lagi nge-hype banget. So I've been using it for like 3 days in a row now. Even today I'm using Moschino Toy Boy walaupun gue di rumah doang. And I'll give you my thoughts for this Moschino Toy Boy. Moschino Toy Boy memang populer banget dan range harganya itu kalau nggak salah ya itu sekitar 600 ribuan if I'm not mistaken. Tapi gua nggak beli full bottle because I'm not sure whether I will need that perfume. So luckily gue juga memang cuman ikutan split dari Om Sony, anak AFC juga. So ini splitannya Moschino Toy Boy. I've been using it for 3 days. So here is my thoughts. Kita ngomongin dari scentnya dulu ya. Wangi dari parfum ini, openingnya bisa dibilang, gini gue spray lagi deh sebentar. Opening dari parfum ini yang lu bisa langsung dapetin itu tuh kayak a fresh bouquet of rose dan ada sedikit lemony kick, bukan lemony sih, something fresh, and freshnessnya itu tuh have enough acidity kalau misalnya gue bisa bilang. Jadi kayak ada gimana ya, bouquet of rose, tapi rose-nya itu bukan bouquet of rose yang biasa lu orang kasih pas lagi Valentine atau apapun. Ini rose yang masih kerendam dan itu masih fresh. Dan di sini di openingnya itu ada sisi bergamotnya, ada sisi fruitiness-nya bisa gue bilang, yang kasih dia freshness itu, dan ada peppery kick. Ada sesuatu yang bisa dibilang nge-kick di awal dengan freshness dari bergamot dan of course the rose, because this perfume is all about rose actually. Ketika itu bisa bertahan sekitar 5-10 menit, terus lama-lama bergamotnya sama yang gue bilang fruitinessnya itu bakal mulai turun, dan habis itu keluar sisi spicy dari parfum ini. Ketika yang gue bilang itu fasenya udah turun 10-15 menit lah, dia bakal masuk keluar itu yang namanya spicesnya. What I can detect is something peppery, and then nutmegnya itu prominent banget di sini. Nutmeg itu apa ya bahasa Indonesia? Pala ya kalau nggak salah ya. Itu nutmeg atau ya pala. Pala itu cinnamon ya. Nutmeg apa ya? Well, whatever. Pokoknya wangi nutmeg. Terus habis itu rose-nya di sini pun juga udah nggak se-fresh di awalnya. Rose di sini kalau misalnya gue bisa bilang itu, it's not really a sweet rose yang nggak hampir terlalu jammy gitu, yang manis gitu, enggak. Di sini ada sisi flowery, gimana bisa dibilang, freshnya masih ada, dan dia bukan sampai ke jammy. Dan kalau misalnya lu orang pernah pergi ke yang namanya Lovely Lace, mereka juga pakai rose yang semacam ini. Kalau nggak salah namanya Rose Absolu or something. Kurang lebih wanginya seperti ini, cuman bedanya yang di Lovely Lace dia nggak kompleks, of course, it's just a Rose Absolu. Cuman wangi yang di Moschino Toy Boy ini tuh ngingetin gue sama yang namanya Lovely Lace punya Rose itu, Rose Absolu.
dan di-combine sama spiciness yang tadi gue bilang. Dan wangi itu bakal bertahan lama banget. Habis itu mulai tone down itu di sekitar 3 jam. Ya, sekitar 3 jam dia udah mulai tone down, keluar sisi woodiness dari parfum ini. Di sebelah sini ada dry down-nya. Ketika udah sampai dry down, itu wanginya tuh bener-bener perpaduannya antara floral dan woodiness. Sisi spicy-nya masih ada, tapi udah mulai lebih prominent woodiness-nya. What I can detect is something vetiver like, and sedikit musky juga, dan dipadu dengan floral. Oh ya, gue lupa mention satu lagi. Ada satu wangi floral yang juga muncul di parfum ini. Gue nggak tahu ini wangi apa ya. But this is not only rose, karena menurut gue selain rose di sini tuh ada wangi bunga yang lain, yang floral lain yang masuk di sini. What is so addictive about this perfume is the opening actually, and the dry down. I don't really like the mid phase ketika spiciness-nya itu masih prominent banget. I don't really like it, but I like the opening and the dry down. Abis kita ngomongin scent, kita bakal ngomongin tentang performance dari parfum ini. This perfume lasts a really long time, guys. Ini bertahan sekitar 10 jam at least, 10 sampai 12 jam di kulit gua. It's just keep on going and going and going. Walaupun gua nggak bisa bilang ini masuk ke beastly territory, it's just almost beastly, tapi di kulit gua itu at least 10 to 12 hours ketika gua pakai dalam 3 hari itu. So that's about the performance. And the sillage, parfum ini centralnya tuh massive. Lupa, apalagi gue bilang di 2, 3, 4 jam di awal lu jalan kemanapun, wanginya itu tuh ngikutin lu kemana-mana. That's the central of this Moschino Toy Boy. Ya, longevity-nya gue udah discuss, harganya gue juga udah discuss, performance-nya gue udah discuss, and the price point of course. Kalau nggak salah lo ya, parfumnya itu sekitar 600.000 plus, I'm not sure, and it's readily available in marketplaces, I think. Ya, pokoknya gue dapat splitan seperti ini, and I did pay like around 60k or 70k, I forgot. Tolong drop di komen bawah harganya berapa. And I'm not promoting, and gue nggak promosiin toko mana lo ya. I'm just like, you know, I always do, I never really promote whatever shop unless I do really shop there. And buat gimana ya gue bilang, oke, kan gue mau ngediscuss parfum ini tuh sebenarnya hype atau overhype. Itu sebenarnya main discussion dari parfum ini. So kalau gue pribadi ngerasa parfum ini tuh overhype. Why? Because, karena gue seorang crackhead dan I do like a lot of different kind of like perfume. Jadi menurut gue parfum ini tuh B aja sebenarnya. Apa yang bikin dia nge-hype itu karena semua designer houses and even the niche houses sekarang tuh tendensinya ngeluarin parfum-parfum yang fresh. Ambroxan here and there, Ambroxan here and there, and everyone is copying everyone. Makanya itu semuanya keluar sama gitu. And then this Moschino Toy Boy suddenly come out and do something daring, if I can say. Dia keluarin wangi floral, wangi rosy, di saat orang-orang tuh pasarannya ngeluarin wangi-wangi Ambroxan. So, selain Ambroxan, yang gue bilang lagi, satu lagi tendensinya yang wangi manis-manis lah, tiramisu lah, or whatever. Moschino Toy Boy itu bisa dibilang salah satu yang daring ngeluarin wangi seperti ini.
that is why everyone is like, ih, wanginya beda, this is special, this is like a very good release. Yes, karena semua orang yang gue bilang heading to that direction. Kalau nggak Ambroxan ya yang manis-manis seperti itu. And this is totally different in that sense. So menurut gue, yes, this perfume is overhyped actually. Satu lagi, wangi ini tuh bukan wangi yang kompleks banget, no. Masih banyak wangi rose yang lebih kompleks dibanding ini. And kalau misalnya itu, gue tadi ngomong dari sisi seorang frackhead. Sekarang gue bakal ngomong dari sisi seorang yang bukan seorang frackhead dan at least dia cuman mau beli 1 atau 2 parfum atau 5 parfum di dalam koleksinya. Yes, this one is worth it. Why? Well, at least lu punya 1 parfum seger, lu punya 1 parfum manis, lu bisa tambah lagi 1 parfum floral. And this floral rosy perfume menurut gua is quite good, karena dengan harga segitu wanginya pun enak. So that's good for someone yang nggak punya terlalu banyak botol parfum dan dia pengen punya wangi floral di dalam koleksinya. So this one is good. So overall menurut gua parfum ini tuh overhyped sebenarnya. Parfum ini juga ngingetin gua, dia ngarah-ngarahnya ada 1 parfum yang spicy woody rose seperti ini tuh, kalau nggak salah namanya Cartier D'un Soir, Declaration D'un Soir. Cuman itu lebih ngarah ke spicy dan lebih nekenin di spicy-nya, sedangkan yang ini tuh lebih manis, lebih ada sisi sweetness-nya dan lebih ada sisi fresh-nya dibanding Declaration D'un Soir. And somehow wangi ini juga ngingetin gue sedikit loh ya, sedikit ngingetin gue sama yang namanya Guerlain Habit Rouge Dress Code kalau nggak salah namanya. I think dress code. Cuman dress code itu lebih manis, yang ini lebih spicy. But that's like in between. Kalau misalnya lu gabungin Declaration D'un Soir sama gabungin ke dress code-nya si Habit Rouge. Yes. Okay. That's like my thought for this Moschino Toy Boy. If you ask me personally, will you wear this perfume? I don't think so, because it's not really my cup of tea. Not say not my cup of tea though. It's just not special enough for me. Karena gue bakal lebih pilih pakai contohnya Lyric Man, atau gue bakal pakai Tom Ford Noir de Noir, and gue bakal maybe gue lebih pilih Dress Code daripada si Moschino Toy Boy ini, because like even though whatever I say that this one is good, ini tetap synthetic. The quality is not similar to like whatever I said previously, kayak Tom Ford Noir de Noir ataupun Lyric Man, karena itu sesuatu yang I prefer. Parfum itu subjektif. I mean like my taste is mungkin different ya sama taste-nya kalian. So kalau misalnya teman-teman koleksi parfumnya kurang nggak banyak dan mau nambah ini, yes, it's worth it. Kalau misalnya koleksinya banyak, you can forget about this perfume. So sekian dari gua. Sorry kalau misalnya omongan gua tuh agak berantakan, but that is like my thoughts for this perfume, and it's my honest review. I think that's it. Teman-teman bisa komen di bawah juga. What is your thoughts about this perfume? Kalau misalnya teman-teman udah beli dan udah cobain parfum ini. So thank you guys for watching. Oh wait, one more thing. Thank you loh Om Gun. This is my sincere thank you, kemarin udah bikinin video dan nge-tag aku untuk muncul lagi dalam review. Kalau misalnya bukan karena ada skema PSBB, gue juga nggak mungkin akan muncul dan bikin video review seperti ini. So thank you guys for watching.
Until next time,